跳舞下。我说过，不留你一命，也不能夺走。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya episode 120. Masih berada di kompetisi Jenderal Iblis yang memiliki aturan sangatlah tidak masuk akal ya untuk orang luar. Tidak diperkenankan untuklah menyakiti para Jenderal Iblis. Sedangkan untuk Jenderal Iblis ya diperbolehkan untuk menghabisi guys. Tetapi sama Wang Lin, semua Jenderal Iblis langsunglah dibuat cacat seumur hidup guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu putaran kedua kompetisi segera dimulai. Terlihatlah sebuah genderang besar yang akanlah menjadi alat ujian mereka selanjutnya. Tetapi ya, genderang ini dikenal hanya para iblis sajalah yang bisa untuk membunyikan suara. Dan mereka yang bisa membunyikan bel 3 kali dianggap kuat. Lalu orang pertama yang turun adalah Jenderal Yusen. Dia hanya bisa untuk melakukan 4 ketukan saja. Itu pun sudah engos-engosan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para wakil komandan. Apakah para Jenderal Iblis di tahun ini sama sekali tidak ada yang istimewa? Terutama untuk Panglima Huang yang terus-terusan menyinggung Panglima Xuan. Karena mereka berdua masihlah taruhan guys. Lalu diperlihatkanlah beberapa Jenderal Iblis telah memberikan hasilnya masing-masing. Ada yang memberikan 1 nada, bahkan sampai ada yang 6 nada. Tetapi yang ditunggu-tunggu oleh mereka semua bukanlah para Jenderal Iblis ini, melainkan adalah Jenderal Iblis nomor 1 yang tak lain adalah Jenderal Iblis Mo Fei. Dan ketika gilirannya, 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan baginya sangatlah mudah. Bahkan sampai ke 6 pukulan terlihat begitu sangatlah mudah baginya. Hal ini ya membuat para wakil komandan atau wakil panglima sungguhlah kagum dengan kemampuan dari Jenderal Mo Fei. Dan mereka yakin tidak ada Jenderal Iblis yang bisa untuklah mengimbanginya. Tetapi ya ketika pukulan terakhir entah keberapa, akhirnya topeng dari Jenderal Mo Fei haruslah hancur. Wang Lin terkejut, ternyata ya untuk wajahnya dia mengenalinya. Wajahnya ini pernah dia temui di kolam darah. Dan ternyata untuk Jenderal Mo Fei berhasil untuklah melakukan 11 ketukan. Untuk Panglima Huang langsunglah menyatakan kemenangannya kepada Panglima Xuan. Tetapi Panglima Xuan berkata kalau Wang Lin belum saja memulainya. Jadi ya kemenangan belum bisa dipastikan. Sedangkan untuk Jenderal Mo Lihai, dia sudahlah putus asa dan berkata kepada Wang Lin untuk di ronde kedua ini ya mereka telah kalah. Tetapi Wang Lin langsunglah maju. Karena namanya sama sekali tidaklah dipanggil. Akan tetapi ya ketika dia maju, Jin Wushu malah bertaruh dengannya. Kalau dirinya sangatlah yakin Wang Lin tidak bisa memukulnya lebih dari 5 kali. Dan jika dia berhasil untuklah memenangkan taruhan ini, maka dia sendirilah yang akan mempertemukannya dengan Kaisar Iblis. Wah, ini sih kayaknya dia bakal kena semprot sama Kaisar Iblis ya. Tetapi jika dia kalah dalam pertaruhan ini, dia haruslah keluar dari kota Iblis Surgawi. Pada awalnya ya, seluruh iblis yang sedang menonton kalau Wang Lin pasti tidak akanlah menerima taruhan tersebut. Karena untuk genderang ini hanya bisa dipukul oleh para Jenderal Iblis. Tetapi kenyataannya Wang Lin menerima taruhan tersebut. Dan Wang Lin membalas taruhan ini. Dia sama sekali tidak inginlah bertemu dengan Kaisar Iblis. Jadi ya dia mengganti taruhannya. Jika dia menang, maka dia inginlah tangan dari Jin Wushu. Siapa sangka Jin Wushu akanlah memberikan kedua tangannya.
Sehingga Wang Lin langsunglah membuktikannya. 两只手又何妨？先看好。 Untuk 5 pukulan, bagi dia sangatlah begitu mudah. Semuanya yang menonton langsunglah tercengang-cengang. Bagaimana bisa 5 pukulan dihentakkan secara beruntun? Setelah 5 pukulannya selesai, Wang Lin menagih janji dari Jin Wushu. Tetapi ya, seperti yang kalian duga, Jin Wushu pastilah mengingkari janjinya. Dan dia berkata kalau dia inginlah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melampaui seorang praktisi seni bela diri dari iblis kota surgawi. Jadi ya, bagaimana mungkin dia bisalah menang untuk melawannya? Mendengar ini, maka Wang Lin akanlah membuat dia mengakui kekalahannya. Dengan cara dia akanlah memukul genderang ini sebanyak-banyaknya. Bahkan ya bisa melampaui dari Jenderal Mo Fei. Dan terlihatlah pukulan ke-6 sampai pukulan ke-11 yang mengeluarkan iblis-iblis tengkorak sama Wang Lin berhasil untuklah ditahan. Jin Wushu yang melihatnya langsunglah ketar-ketir. Dan dia akanlah mengakui kalau Wang Lin menjadi jenderal iblis selanjutnya. Sayangnya, Wang Lin tidak menginginkan gelar tersebut. Dia hanyalah menginginkan salah satu tangannya. Mendengar ini ya, Jin Wushu langsung menolaknya dengan berkata, jangan coba-coba. Lantas ya, Wang Lin membalasnya, sudah kubilang, aku ingin kau terus maju. Sehingga untuk di pukulan ke-12, tekanan spiritual menekan seluruh para jenderal iblis. Bahkan ya, untuk wakil komandan juga merasakan tekanan yang begitu berat. Mereka tidak menyangka orang yang berasal dari luar bisalah sampai ke tahap seperti ini. Oh jelas MC utama. Bukannya mengakui kekalahan, Jin Wushu malah kembali menantangnya. Jika memang dia mampu, maka raihlah 15 pukulan. Karena rekor terbarunya adalah 15 pukulan guys. Dan jika dia benar-benar berhasil, maka dia sendirilah akan mengucapkan sumpah setia kepada iblis surgawi untuklah memotong salah satu lengannya. Waduh, tidak perlu bertarung lagi ya. Mendengar ini, Wang Lin langsunglah meladeninya. Dan untuk di pukulan ke-13, Wang Lin sudah mulai terlihat kewalahan. Dia haruslah menghadapi harimau yang begitu besar. Jin Wushu yang melihatnya tampaklah begitu senang karena ya tidak mungkin Wang Lin bisa untuklah melakukan serangan sebanyak 15 kali. Tetapi untuk di pukulan ke-13, Wang Lin berhasil melewatinya. Dari sini, akhirnya Wang Lin menyadari kalau genderang ini bukanlah sebuah ujian, melainkan adalah sebuah kesempatan untuklah meningkatkan kekuatan guys. Dan untuk di tahap ke-14, Wang Lin sama sekali tidaklah meninjunya, melainkan dia hanyalah mendekatinya dan mengetuk genderang tersebut. Jadi ya sebenarnya dari tingkatan ke-1 sampai tingkat ke-15 tidak perlu untuklah dipukul sekencang-kencangnya guys. Hanya perlu diketuk, maka ya orang tersebut akanlah mendapati kesempatan untuklah meningkatkan kekuatan. Ya 11-12 dengan ujian ya. Untuk diketukan ke-14 ini, Wang Lin akhirnya menyadari kalau dia tidak perlu untuklah menahan serangan tersebut, melainkan dia menerimanya. Untuk wakil komandan melihat itu ya langsunglah terkejut-kejut. Ternyata Wang Lin telah memahami tentang metode sumsum tulang. Sedangkan untuk Wang Lin berkata di dalam dirinya, jika Anda memahaminya, maka dia dapat menggunakannya untuk keperluan diri sendiri. Sedangkan untuk sang kaisar iblis yang sedanglah meminum teh, turutlah senang dengan Wang Lin karena akhirnya dia berhasil juga. Serta ya keberuntungan yang dia berikan kepadanya sama sekali tidaklah sia-sia. Dan dia sangatlah yakin sebentar lagi cermin itu akanlah pecah.
Dan terlihat untuk di ketukan ke-14, Wang Lin berhasil melewatinya. Dan untuk ketukan terakhir atau ketukan ke-15, tiba-tiba semua para penonton merasakan duka yang begitu berat, bahkan menyayat hati mereka masing-masing. Ternyata untuk di ketukan ke-15, Wang Lin haruslah menghadapi semua masa lalunya, seperti haruslah kehilangan kedua orang tuanya yang memberikan pesan-pesan terakhir. Kalau dia tidak perlu khawatir dengan mereka berdua. Setiap orang memiliki kewajiban untuklah melindungi diri sendiri. Dan terlihatlah seluruh perjalanan hidup dari Wang Lin. Seperti dari kehilangan teman baiknya yaitu Zhou, sampai dia juga haruslah kehilangan sosok dari Limuan, orang yang palinglah dia cintai. Begitu juga dengan para iblis, mereka mengingat semua masa lalu mereka. Seperti ada yang merindukan keluarganya, ada juga yang merindukan kekasihnya. Para wakil komandan ya sungguhlah dibuat tercengang dengan semua ini. Karena kenyataannya, Wang Lin bisa untuklah memikat seluruh pikiran para iblis. Maka dengan begini bisa dikatakan Wang Lin juga bisa memikat seluruh pikiran makhluk hidup. Kembali kepada Wang Lin, kini dia telah berada di puncak. Di sana terdapat sebuah gerbang yang dikelilingi oleh para naga. Dan dia dipersilakan untuklah naik ke atas puncak dan membuka gerbang tersebut. Maka semuanya akanlah selesai. Tetapi ketika Wang Lin berhasil untuklah memukul genderang tersebut sekaligus gerbangnya terbuka, tepat di belakangnya Wang Lin ada Limuan yang langsunglah memanggilnya. Dan seharusnya ya untuk satu pukulan terakhir ini, maka Wang Lin akanlah menyelesaikannya. Tetapi gara-gara Limuan, dia haruslah berhenti, membuat para wakil komandan bertanya-tanya. Padahal ya untuk kekuatan dari Wang Lin stabil, dia seharusnya bisa untuklah meninjunya. Ternyata ya untuk bunyi genderang terakhir menandakan perlunya memutuskan ikatan duniawi. Jika Wang Lin melangkah memasuki gerbang tersebut ya, tandanya dia juga haruslah melupakan seluruh ikatan duniawinya, termasuk dengan kedua orang tuanya serta Limuan guys. Dan disinilah Wang Lin diberikan dua pilihan. Jika dia memasuki gerbang tersebut, berarti Wang Lin haruslah melepaskan seluruh ikatan duniawinya. Namun jika dia menolak untuklah masuk, berarti hati tahu dari Wang Lin akanlah terperangkap seumur hidup. Untuk sang kaisar iblis menantikan apa yang akanlah dipilih oleh Wang Lin. Tetapi ya, Wang Lin memiliki jalannya sendiri. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata ini adalah arti dari puncak bela diri. Ternyata jalan surga adalah jalan yang begitu kejam. Menyingkirkan perasaan batin dan melupakan seluruh ikatan duniawi itu hanyalah sebuah pelarian. Dan baginya itu adalah omong kosong. Dan Wang Lin berkata jalan dia adalah jalan kematian. Untuk jalan seperti ini sangatlah tidak cocok baginya. Dan Wang Lin menyatakan dia bisalah menyingkirkan kesedihan di hatinya. Namun untuk kegigihan di hatinya, bahkan tahu surgawi pun tidak akanlah dapat mengambilnya. Dan Wang Lin memutuskan untuklah menghancurkan gerbang yang berada di depannya guys. Jadi pada intinya ya, Wang Lin sama sekali tidak inginlah berada di jalan tersebut. Dan dia langsunglah mengerahkan pukulan terakhir sembari berkata ya, dia ini hidup untuklah melawan takdir. Dan kita bersambung untuklah episode 120. Ya untuk di akhir-akhir sih benar-benar epik ya. Wang Lin memiliki jalannya sendiri. Meski ya jalannya ini sudah sangatlah ditentang oleh seluruh para tahu surgawi guys. Bisa dikatakan Wang Lin ini bukanlah berada di jalan surga, jalan para iblis ataupun jalan lainnya. Dia memiliki jalannya sendiri, yaitu melawan takdir. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 挑不到5下。我说过，不留你一手，你要照顾好自己，也不能多。